Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bukti yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya syariat Islam lebih mengedepankan ilmu sebelum beramal, yaitu adalah suatu amalan tidak akan pernah dikerjakan tanpa pernah mengetahui ilmu tentang keutamaannya. Demikian juga sebaliknya, sebuah kemaksiatan tidak akan pernah ditinggalkan sampai diketahui ilmu tentang bahaya, tentang dosa dan siksaannya. Karena manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan dengan akal, ya. Dan dengan akal tersebut manusia dapat menerka tentang yang baik dan yang buruk. Dan secara tabiat manusia tentu akan menghindari hal-hal yang membahayakannya. Dan secara tabiat tentunya manusia akan ingin memperoleh hal-hal yang dapat memberikan keuntungan baginya. Maka ketika manusia mendengar ada suatu amalan dengan berbagai keutamaan, tentulah dia akan tergerak hatinya untuk melakukan amalan tersebut. Demikian juga ketika seorang manusia mendengar bahwasannya ada suatu perbuatan, kemudian akibat dari perbuatan tersebut dia akan memperoleh siksa dan dosa yang amat besar, tentulah dia akan menghindari perbuatan tersebut. Terlebih lagi kalau manusia ini adalah seorang mukmin, yang mana keutamaan dari sebuah amalan dan juga dosa dan siksa akibat dari perbuatan itu semuanya telah dijelaskan dalam syariat Islam melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya berikan contoh, misalkan suatu amalan yang sangat ringan, dan insya Allah kita semua sebagai seorang muslim tentu akan tentu hafal dengan amalan ini, yaitu adalah membaca ayat kursi, membaca ayat kursi yang dilakukan selepas ibadah salat yang wajib, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi, satu ayat saja, yaitu Quran surah Al-Baqarah, surah nomor yang kedua, pada bagian ayat 255, yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai dengan akhir ayat. Insya Allah kita semua sudah menghafal ini. Tapi apakah kita semua sudah mengamalkan ayat kursi ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata ada satu keutamaan yang sangat besar ketika seseorang membaca ayat kursi selepas sholat yang wajib. Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari sahabat yang bernama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Saya ulangi, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selepas salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang mencegah dirinya dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala illa an yamut, kecuali kematian. Bukankah syariat Islam itu sangat mudah dan indah? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sediakan surga dengan amalan yang sangat ringan, yaitu hanya mengucapkan melalui lisan kita satu ayat di antara Al-Quran, dan dia merupakan ayat yang paling agung dan paling mulia di antara ayat-ayat Al-Quran yang lain. Sebelumnya di kajian saya tentang tafsir dan tadabbur Al-Quran, saya jelaskan di sana tentang surat yang paling agung, yaitu surat Al-Fatihah. Namun Nabi SAW pernah sampaikan juga ada a'zamul ayah, ada ayat yang paling agung, yaitu adalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai dengan akhir ayat. Dan ini kalau seorang muslim mendengar hadis ini, tentulah hatinya akan tergerak untuk mengamalkannya. Dan ini menjadi bukti bahwasannya suatu amalan tidak akan pernah dikerjakan sampai seseorang itu sudah mengetahui tentang keutamaan daripada amalan tersebut. Saya berikan contoh lain juga, misalkan keutamaan azan dan muazzin. Ini yang seorang muazzin itu seringkali diremehkan di masyarakat kita. Masyarakat kita biasanya lebih mengutamakan dan memuliakan imam dibandingkan muazzin. Bahkan yang lebih buruk lagi, di negeri kita imam pun terkadang diremehkan.
imam rawatib itu terkadang diremehkan, baik oleh masyarakat secara umum ataupun dari DKM sendiri, ya, dari Dewan Kemakmuran Masjid sendiri, itu mereka meremehkan imam dan tidak memperhatikan kondisi imam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan imam, ya, melalui banyak hadis beliau sampaikan tentang keutamaan imam, dan juga selain imam beliau juga sangat mengutamakan dan memuliakan seorang muadzin, ya. Muadzin ini kan luar biasa, ya, menyediakan waktu setiap hari selama 5 kali, ya, menyempatkan waktu untuk memanggil kaum muslimin, ya, menyeru kaum muslimin untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi bagi para muazzin dan bagi orang-orang yang malas untuk azan agar dia ikut serta dan ikut andil, ya, untuk azan dan mengumandangkan pengumuman, ya, kepada para kaum muslim bahwasannya mari kita sholat secara berjamaah. Di dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Al-Barra bin Azib, ya, Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil muqaddam." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, ya, senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan, ya. Dan jelas saf terdepan adalah imam, kemudian saf yang pertama as-saful muqaddam, ya. Dan yang dimaksud dengan solawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah menyanjung-nyanjung hamba tersebut di hadapan para malaikat, ya. Allah menyebutkan namanya, Allah puji hambanya, ya, dan Allah turunkan rahmat untuk hamba tersebut. Itu yang dimaksud dengan Allah bersalawat kepada hamba. Dan juga yang dimaksud dengan malaikat bersalawat kepada manusia, ya, adalah malaikat mendoakan manusia tersebut, mendoakan kebaikan, kemudian memohonkan ampunan untuk manusia tersebut, dan juga mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan oleh manusia tersebut. Itu yang dimaksud dengan salawat dari Allah dan dari para malaikat kepada manusia, ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal muadzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi. Ya, dan muazzin, nah, perhatikan di keutamaan muazzin yang luar biasa sekali dan jarang diperhatikan dan jarang dikaji oleh kaum muslimin, ya. Diharapkan ketika kaum muslimin mengetahui tentang hadis ini, ya, diharapkan berlomba-lomba, saling berlomba-lomba, ya, bersaing untuk melakukan azan, ya, karena ini keutamaan sangat besar. Kata Nabi SAW, wal muazzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi. Dan seorang muazzin, ya, diampuni dosa-dosanya sejauh suaranya terdengar, bimaddi sautihi, ya. Kemudian kata Nabi SAW tidak cukup sampai situ, wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin, ya. Jadi muazzin dengan suara yang sangat keras, ampunan dari Allah Subhanahu kepada muazzin diberikan sepanjang suara itu terdengar, ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki media seperti toa, seperti speaker, ya, semakin jauh suara tersebut terdengar, ya. Maka semakin besar juga ampunan yang Allah berikan kepada muazzin karena semakin jauh suaranya. Dan kata Nabi SAW, wa yusaddiquhu, ini yang juga keutamaan yang lain. Tatkala nanti di hari kiamat, ketika semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesaksian kepada manusia. Dan ada yang memberikan kesaksian yang baik, kesaksian yang memudahkan dia untuk menuju surganya Allah. Tapi justru ada juga kesaksian-kesaksian yang sebaliknya, kesaksian yang menjerumuskan seorang manusia justru ke dalam api neraka. Contohnya seperti bumi yang kita pijak, ya, tanah yang kita pijak, kelak nanti akan bersaksi, ya, menceritakan, ya, kemana langkah kita berarah, ya, kemana kita menuju suatu tempat, apakah tempat yang diridai Allah atau tidak, ya. Kita sering membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, ya, tuhadditsu akhbaraha, bumi menceritakan tentang berita-berita yang sudah bumi rekam sebelumnya ketika masih dunia. Tatkala kita melangkahkan kaki ke masjid, maka tanah, ya, yang menjadi tempat masjid itu kelak akan bersaksi untuk kita demi kebaikan kita, menyatakan, ya Rob, si fulan gunakan kakinya untuk melangkahkan ke masjidmu, ke rumahmu, ya.
kemudian madrasah, ya, universitas, sekolah, ya, lembaga-lembaga pendidikan, kelak pun juga tanah-tanah akan bersaksi menceritakan tentang kebaikan yang kita berbuat, atau justru sebaliknya, ya, si fulan, ya, telah datang ke tempat maksiat, ya, tempat yang engkau murkai, ya, itu nanti tanah dan bumi akan bercerita tentang itu, ya. Maka demikian juga dengan benda-benda atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan berupa yang basah maupun yang kering. Maka Nabi SAW sampaikan, wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. Seorang muazin kelak nanti pada hari kiamat, ya, akan datang makhluk-makhluk Allah, baik yang basah maupun yang kering. Mereka semua akan memberikan kesaksian yang baik untuk muazin tersebut, sehingga sang muazin mendapatkan banyak sekali syafaat, ya. Ada syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, ada syafaat daripada Al-Quranul Karim, ada syafaat dari puasa, ada syafaat dari kaum mukminin yang terbiasa melakukan kebaikan bersama, ya. Ada juga syafaat yang diberikan oleh makhluk-makhluk Allah berupa yang basah maupun yang kering. Semuanya menyatakan kebaikan untuk muazin ini. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan keutamaan yang ketiga bagi muazin, ya, dan bagi sang muazin dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya, ya. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan, ya, pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Demikian juga dengan muazin, dia telah mengarahkan kaum muslimin untuk menuju ke masjid dan melakukan sholat berjamaah, maka setiap pahala orang yang sholat berjamaah, pahala tersebut akan mengalir kepada muazin, yang mana dia telah mengarahkan kaum muslimin menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, ya. Maka saya yakin siapapun yang mendengar hadis ini akan tergerak hatinya dan ada timbul rasa keinginan yang sangat kuat untuk sesekali melakukan azan, ya. Meskipun memang kebanyakan masjid yang ada di negeri kita ini sudah ada muazzinnya, ya, muazzin rawatibnya, ya. Namun kita coba, ya, untuk sesekali lah itu meminta izin kepada muazzin, ya, karena kita mengetahui tentang keutamaan azan ini. Maka sesekali lah kita meminta izin kepada muazzin untuk diberikan kesempatan kita untuk tampil untuk azan, ya, demi mengharapkan pahala yang sudah ditetapkan oleh syariat ini, ya. Kemudian contoh yang lain misalkan, kalau tadi adalah tentang masalah amalan. Nah, contoh lain, maksiat tidak akan pernah ditinggalkan sampai seseorang itu mengetahui ilmu tentang akibat daripada maksiat tersebut berupa dosa, ya, dan siksaan dari api neraka. Contoh misalkan, ya, ketika Nabi SAW sampaikan, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat, ya, yang dilaksanakan, ya, orang-orang munafik. Karena kebiasaan orang munafik itu suka menunda-nunda salat, malas-malasan untuk mengerjakan salat. Secara umum salat itu malas dikerjakan oleh mereka. Tapi ada dua salat yang paling mereka itu berat dan malas untuk melakukan, yaitu salat isya dan salat subuh. Maka para sahabat itu, ya, berlomba-lomba untuk cepat-cepat hadir di salat isya dan salat subuh, karena khawatir ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai seorang munafik, ya. Maka kalau seandainya kita mendengar hadis Nabi SAW, tentulah kita tidak mau dianggap sebagai munafik, ya. Maka tentu kita akan lebih, ya, giat untuk datang ke masjid atau salat berjamaah, ya, di waktu isya dan di waktu subuh ketika mendengar hadis ini. Dan tentulah kita tidak akan berani untuk meninggalkan sholat subuh dan sholat isya secara sengaja ketika sudah mengetahui akibatnya, yaitu akibatnya dicap sebagai orang munafik, ya. Dan ganjaran buruk bagi orang munafik nanti di akhirat adalah dimasukkan ke dalam api neraka. Dan api neraka bukan api neraka yang biasa, api neraka yang paling bawah, fiddarkil asfali minan nar, di keraknya neraka, tempat di mana pohon zakum itu awal sekali tumbuh itu di dasar neraka, ya. Kata Nabi SAW, lau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhum walau habwan. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan sholat subuh dan sholat isya, tentu mereka akan mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh dan isya, walaupun dengan cara merayap, ya. Kalau dalam bahasa kita tuh ada merangkak, ada merayap, ya. Anak kecil itu kalau ingin
belajar berdiri itu biasanya diawali dengan apa? Bisa balik badan terlebih dahulu ya, ketika masih bayi ya. Setelah sampai dengan 7 bulan, 8 bulan mulai bisa berayap, tapi belum bisa merangkak. Merangkak itu sedikit ke atas. Nah, kata Nabi SAW itu akan mendatangi masjid orang-orang munafik kalau mengetahui tentang pahala yang amat besar pada sholat isya dan sholat subuh, meskipun datang secara merayap, bukan merangkak. Jadi dalam kondisi yang lebih sulit lagi, karena saking besarnya pahala di sholat subuh dan sholat isya. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, ya, sungguh aku ada keinginan, ya, ada keinginan ketika waktu sholat datang, kemudian aku memerintahkan untuk mari kita sholat berjamaah. Summa amur rajulan fayusalli bin nas, kemudian setelah itu aku akan perintahkan salah seorang sahabatku untuk menjadi imam sholat. Kemudian Rasul apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan setelahnya summa antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah. Kemudian aku akan berkeliling, ya, berkeliling di sekitaran Madinah mencari rumah-rumah yang mana ada orang-orang atau laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah. Ya, aku membawa huzam min hatab, membawa kayu bakar, kemudian aku bakar rumah mereka dengan kayu tersebut, karena mereka apa? Karena mereka malas untuk sholat ke masjid. Ya. Itulah kenapa sebagian ulama mazhab Hambali atau Al-Hanabilah, mereka sama-sama mengatakan sholat berjamaah itu wajib, tidak hanya sunnah muakkadah tapi wajib. Kenapa? Karena saking kerasnya Nabi SAW katakan, aku ingin membakar rumah orang yang tidak sholat ke masjid. Namun itu hanya keinginan Nabi SAW dan tidak pernah beliau lakukan. Namun para ulama sepakat, ulama hadis dan ulama usul fiqh, bahwasanya ketika Rasulullah sudah berniat melakukan sesuatu, tandanya itu termasuk syariat. Ya, sehingga itulah kenapa ada sebagian ulama yang sampai mengatakan ya sholat jamaah itu wajib, karena ganjarannya atau hukumannya Rasul ingin membakar rumah orang tersebut, meskipun memang tidak pernah Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat atau tidak pernah ditemukan adanya riwayat Rasulullah SAW membakar secara nyata rumah sahabat yang tidak ikut ke dalam sholat secara berjamaah. Kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagian yang keempat, ya, di antara bukti bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ya, lebih mengutamakan berilmu sebelum beramal, ya, yaitu adalah ilmu itu adalah imam, sedangkan amal itu adalah makmum. Ya, poin yang keempat, ilmu itu adalah imam, amal itu adalah makmum. Dan kita sudah tahu konsekuensi imam dan konsekuensi makmum. Ya, kalau sudah ditunjuk menjadi imam, maka segala apapun yang dia lakukan, maka itu akan diteladani, diikutin. Demikian juga konsekuensi makmum. Ya, apapun gerakan imam, ya, maka dia akan mengikutinya. Ya, kecuali imam melakukan kesalahan, ya, yang bisa sampai meninggalkan rukun, ya, atau kebiasaan yang dilakukan oleh imam berupa sunnah sholat, ya, ataupun wajib sholat, kemudian makmum mengetahui kebiasaan itu, maka makmum diizinkan untuk mengingatkan dengan subhanallah, ya, bagi laki-laki, atau dengan tepuk tangan, ya, menepuk tangan untuk jamaah perempuan, ya. Maka pernyataan bahwasanya ilmu itu adalah imam, ini bukan pernyataan dari Nabi SAW, akan tetapi ini pernyataan dari seorang sahabat, ya, yang dikenal oleh para sahabat lainnya, dia adalah orang yang paling mengetahui halal dan haram. Nabi SAW itu pernah menyebutkan beberapa sahabatnya bersama dengan keutamaan mereka. Dan beliau mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, sahabatku yang paling kasih, ya, di antara seluruh umatku adalah Abu Bakar. Kemudian beliau sebutkan, ya, keutamaan Umar, orang yang paling tegas, ya, dan keras dalam memegang teguh agama Islam. Kemudian orang yang paling pemalu dan jujur rasa malunya adalah Utsman. Kemudian beliau mengatakan, wa a'lamuhum bil halal wal haram, sahabatku yang paling mengetahui halal dan haram adalah siapa? Adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz bin Jabal pernah mengungkapkan, ya, beliau mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, ya, ilmu itu adalah pemimpinnya amal, ya, imamnya amal, sedangkan amal itulah hanya mengikut saja atau makmumnya, ya. Ini pernyataan beliau dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Ya. Maka kita lihat beberapa fenomena yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenarkan para sahabat yang melakukan suatu amalan dengan dasar ilmu, karena memang ilmu itu adalah imam daripada amal. Ya, nah, ini saya ambil contoh hadis riwayat Al Imam Abu Dawud, ya, As-Sijistani, atau beliau memiliki nama asli Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Dawud, Abu Dawud As-Sijistani. Beliau menuliskan sebuah hadis yang riwayatnya sampai kepada sahabat yang bernama Amr ibn al-As, ya, sahabat yang mulia bernama Amr bin As. Ini Amr bin As ini pernah menceritakan ketika beliau melakukan perjalanan dalam perang Zatus Salasil. Beliau menceritakan, ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati Zatis Salasil. Pernah suatu ketika aku mimpi basah, ya, fi lailatin baridatin, di malam yang sangat dingin. Dan ketika itu fi ghazwati Zatis Salasil, ketika itu saya bersama dengan para sahabat, ya, dalam perjalanan menuju perang Zatus Salasil. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlika fatayammamtu. Nah, jadi mimpi basah malam-malam, kemudian subuh harinya atau waktu sholat subuh, Amr bin As merasa ragu untuk melakukan mandi junub. Ya, kan kita mengetahui bersama bahwasannya mandi junub adalah wajib. Ya. Tapi beliau fa ashfaqtu, kata beliau, aku merasa ragu, ya, ini ightasaltu, kalau seandainya aku mandi di waktu yang sangat dingin itu, dan jangan bayangkan dingin yang di sana itu sama dengan dingin di negeri kita, ya. Kalau di Indonesia mungkin tempat yang dingin itu mungkin di pegunungan, ya, itu pun mungkin hanya sekitar, ya, 6 derajat, ya, atau 9 derajat, ya, biasanya di bawah 10 derajat. Nah, tapi kalau misalkan di Arab Saudi di bagian utara seperti di Tabuk, ya, kemudian di Madinah itu sendiri juga agak sedikit dingin, ya, kemudian di negara seperti di Mesir, di Syam itu ada musim saljunya, itu ini di sana itu bisa di bawah 0, ya, sampai dengan turun salju, ya, atau ya paling enggak mendekati 0 lah, 4 derajat, 5 derajat, sangat dingin, ya. Dan jangan difikirkan sama seperti teknologi di zaman sekarang, sudah ada pemanas air di kamar mandi, ya, ada heater dan lain sebagainya. Bukan, di zaman ketika itu belum ada. Maka sangat repot dan sangat menyulitkan diri kalau seandainya Amr bin As melakukan mandi junub, ya. Maka beliau berpikir, lebih baik saya tayamum saja. Kenapa? Karena beliau berpikir an ahli, mungkin saya akan mati binasa, ya. Summa shallaitu bi ashabi as-subha. Kemudian Amr bin As menceritakan, kemudian setelah itu aku sholat bersama sahabatku. Dan yang lebih luar biasa lagi, tidak hanya sholat, beliau menjadi imam bagi para sahabat yang lain. Fadzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai Zatus Salasil, para sahabat dan Amr bin As sampai ke Madinah, maka para sahabat yang mengetahui kejadian tersebut pun menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, karena ingin mengetahui tentang kebenaran. Kebiasaan sahabat seperti itu, ya, melaporkan sesuatu bukan karena ingin menyudutkan seorang sahabat, yang bukan, tapi ingin mengetahui tentang syariat. Kalau seandainya diizinkan oleh Nabi SAW, maka akan mereka lakukan. Kalau seandainya dilarang oleh Nabi SAW dan dikecam, dicela, maka Nabi SAW akan memberitahukan apa yang benar dan sahabat tidak akan melakukan itu lagi, ya. Maka Nabi SAW ketika mengetahui memanggil Amr bin As, kemudian beliau bersabda, ya Amr, wahai Amr, shallaita bi ashabika wa anta junubun. Wahai Amr, betul kamu sholat, ya, menjadi imam bagi sahabat-sahabatmu sedangkan kamu dalam kondisi junub, ya. Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal ightisal. Kata Amr bin As, maka aku beritahukan tentang alasan kenapa aku, ya, tidak mandi junub tapi disuruh aku tayamum, ya. Maka beliau mengatakan, wa qultu inni sami'tu Allah ta'ala yaqul wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Setelah aku ceritakan tentang alasanku, kemudian aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa, surah nomor yang keempat, pada ayat yang ke-29, yang berbunyi, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, innallaha kana bikum rahimah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih terhadap dirimu, ya. Maka setelah Amr bin As menjelaskan alasan tersebut dan memberikan jawaban dengan ayat Al-Qur'anul Karim, dan ini bukti bahwasannya Amr bin As termasuk sahabat Nabi SAW yang faqih,
di antara para fuqaha, di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah termasuk di dalamnya Amr bin As, ya, karena beliau sangat paham dengan ayat tersebut, maka beliau mengamalkan ayat tersebut. Kita mungkin ketika mendengar kisah ini, ya, kita mungkin tertegun dan berpikir, kok bisa, ya, seorang sahabat melakukan perbuatan yang mungkin dalam pandangan kita ini tidak baik, ya, bagaimana baik gitu kan, harusnya mandi junub tapi diganti dengan tayamum begitu saja tanpa izin dari Nabi Muhammad SAW. Artinya atas dasar ijtihad sendiri, ya. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW, ya, apa sikap beliau? Fadhahikan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum saja mendengar jawaban yang diberikan oleh Amr bin As. Dan inilah Nabi Muhammad SAW itu terkagum juga dan mengetahui bahwasanya sahabatku yang bernama Amr bin As itu juga termasuk orang yang sangat memahami tentang syariat Islam, ya. Kemudian walam yakul syai'an, kata Amr bin As, Rasul hanya tersenyum, ya, dan Rasul tidak mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Artinya ini termasuk yang disebut dengan hadis takriri menurut para muhaddisin, para pakar hadis, yaitu hadis yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Namun hadis ini awalnya adalah sikap dari sahabat atau ucapan para sahabat. Kemudian ketika Rasul mengetahui, Rasul membenarkannya atau justru Rasul melarangnya. Itu yang disebut dengan hadis takriri, ya.